Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Setio Primi Hanafi, 2. Saya sendiri Talianisa Ifara Dilacita Sasmi, 3. Vira Dwi Safitri, 4. Yuli Kurniawati, 5. Zakiah Yasmin A, 6. Zulfa Nur Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai alat pelindung diri atau APD. A. Pengertian APD. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. B. Tujuan penggunaan APD. Yang pertama, melindungi tenaga kerja jika usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. 2. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas tenaga kerja. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. C. Syarat APD yang baik. Yang pertama, APD harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. 2. Berat alat hendaknya seringan mungkin, dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. 3. Alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya, yang dikarenakan bentuk dan bahayanya yang tidak tepat atau karena salah dalam menggunakannya. 4. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel. 5. Bentuknya harus cukup menarik. 6. Alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. 7. Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. 8. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. D. Jenis-jenis APD. 1. Tutup kepala. Fungsi: dipakai untuk menutup rambut dan kepala agar guguran kulit dan rambut tidak masuk dalam luka sewaktu pembedahan. Kap harus dapat menutup semua rambut. Hal yang harus diperhatikan: bahan tahan cairan, tidak mudah robek, dan ukurannya pas di kepala. Dua, kacamata dan face shield. Fungsi: melindungi petugas kesehatan kalau terjadi cipratan darah atau cairan tubuh lainnya yang terkontaminasi dengan melindungi mata dan muka. Pelindung mata dan muka termasuk pelindung plastik yang jernih. Hal yang harus diperhatikan: face shield dan goggles biasanya dapat dipakai ulang, namun harus dibersihkan dengan cara direndam menggunakan larutan klorin yang diencerkan 1:49 kemudian dibilas dengan air bersih. Tiga, earplug atau alat pelindung telinga. Fungsi: untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan. Hal yang harus diperhatikan: saat memilih peralatan pelindung kedap suara, penting untuk mengetahui selisih antara tingkat kebisingan yang dihasilkan lokasi target dan nilai NRR dari peralatan pelindung kedap suara. 4. Masker atau alat respiratori. Fungsi: untuk menahan cipratan yang keluar sewaktu petugas kesehatan atau petugas bedah bicara, batuk, atau bersin, dan juga untuk mencegah cipratan darah atau cairan tubuh yang terkontaminasi masuk ke dalam hidung atau mulut petugas kesehatan. Hal yang harus diperhatikan: masker harus cukup besar untuk menutup hidung, muka bagian bawah, rahang, dan semua rambut muka. Lima, sarung tangan atau handscoon. Fungsi: melindungi tangan dari bahan infeksius dan melindungi pasien dari mikroorganisme pada tangan petugas. Hal yang harus diperhatikan: pilih bahan yang cukup tipis sehingga lebih nyaman untuk digunakan, memiliki sensitivitas sentuhan tingkat tinggi,
aman untuk dipakai dalam waktu lama, bekerja dengan baik untuk menghindari kontaminasi dari pekerjaan yang melibatkan bahan infeksius, memiliki harga yang lebih terjangkau, sangat elastis dan kuat, dan mudah terurai. 6. Sepatu bot. Fungsi: dipakai untuk melindungi kaki dari perlukaan oleh benda tajam atau berat atau dari cairan yang kebetulan jatuh atau menetes pada kaki. Hal yang harus diperhatikan: ukuran pas dengan kaki, insole yang nyaman, pilih bot yang tahan air, melihat material dan bahan yang dipakai, pilih sol sepatu yang keras. 7. Gaun medis. Fungsi: untuk melindungi pasien dari mikroorganisme yang terdapat di abdomen dan lengan dari staf perawatan kesehatan sewaktu pembedahan. Hal yang harus diperhatikan: bahan yang digunakan harus waterproof, antibakterial, standar kualitas dari Kemenkes dan WHO, lulus hasil uji coba laboratorium. Faktor yang mempengaruhi penggunaan APD. Yang pertama, manajemen telah memberikan contoh dengan menggunakan APD yang benar. Yang kedua, mudah, nyaman, dan kesenangan menggunakan APD. Yang ketiga, mengerti akan kegunaan APD. Yang keempat, berkurangnya masalah ekonomi dan kedisiplinan karena menggunakan APD. Pemilihan jenis APD. APD level 1 terdiri dari penutup kepala, masker surgikal, sarung tangan, baju kerja, dan alas kaki. APD level 2 terdiri dari penutup kepala, goggles, masker N95, sarung tangan, apron atau gaun, dan alas kaki. APD level 3 terdiri dari goggles, masker N95, sarung tangan, coverall jumpsuit, dan boots. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.